Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat saya semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki kepada kita semua, tentunya kesehatan yang kita harapkan selalu. Ketemu lagi dengan channel Adik Kasmuri yang konsisten menyampaikan materi-materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Ini saya ingin mengangkat tema overbooking. Nah, apa itu overbooking? Ya, overbooking adalah pemesanan kamar yang melebihi daripada kapasitas kamarnya atau room available, ya. Nah, kenapa? Atau faktor apa saja yang membuat overbooking? Dan tonton video ini sampai habis supaya mengetahui betul penyebab terjadinya overbooking, cara menyelesaikannya, juga solusi dan menghindarinya. Namun bagi siapa saja yang baru menemukan channel lagi di Kasmuri, tolong bantu like, komen juga share-nya supaya untuk mendukung atau menyemangati pembuatan video yang lainnya. Booking, yaitu salah satunya adalah tidak ada koordinasi yang baik antara petugas reservasi dengan petugas reception. Seperti yang saya sampaikan di video-video lalu bahwa teamwork itu sangat penting dilaksanakan di perhotelan, ya. Sehingga kalau sampai overbooking atau sampai tamu itu tidak mendapat kamar, itu image-nya sudah kerjanya itu tidak profesional. Ya, atau juga disebabkan overbooking itu kurang cermatnya petugas reservasi untuk mengecek yang namanya reservation chart. Ya, reservation chart itu kan daftar pemesanan kamar 1 minggu, 1 hari, sampai 1 bulan yang akan datang kan sudah ada itu di reservation chart. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah kurang cermatnya petugas reservasi. Karena apa? Karena bisa terjadinya tidak koordinasi antara petugas reservasi juga dengan petugas reception, ya, karena ada dari kebijakan hotel satu ke hotel yang lain itu beda-beda. Ada yang reservasi itu masuk ke marketing department, tapi ada petugas reservation section itu masuknya di front office department. Nah, kalau kedua section itu tidak berkoordinasi dengan baik, itu tentunya bisa menyebabkan overbooking. Overbooking itu harus dihindari. Atau juga penyebab terjadinya overbooking adalah ada tamu yang in-house atau tamu yang sudah menginap itu extend stay dengan alasan berbagai macam, ya belum selesai tugasnya dan lain sebagainya. Extend stay itu adalah memperpanjang masa tinggal, ya. Yang kemarin misalkan tinggal ingin 1 hari, ya, sudah ditanya oleh petugas reservasi berapa malam, 1 hari. 1 hari dilihat dari forecastnya atau expected arrival-nya kan masih bisa, tapi ternyata waktu hari hanya itu extend, memperpanjang. Nah, itu faktor yang menyebabkan bisa terjadinya overbooking juga. Disimpulkan bahwa terjadinya overbooking itu ada 3 faktor. Jalan keluarnya bagaimana untuk menghindari supaya tidak terjadi overbooking? Nah, jalan keluarnya adalah nomor 1 adalah jikalau okupansi sudah mendekati 100% atau 90 lah ke atas, 97% ke atas, itu segala reservasi atau penerimaan tamu harus di stop dulu, ya, walk-in maupun reservasi yang baru bikin, dan juga extend stay tidak boleh dulu gitu. Jadi yang walk-in juga kita close gitu, terus yang extend stay juga kita excuse, tidak bisa. Dan juga apalagi yang baru mau booking itu tidak boleh. Salah satu untuk mengurangi supaya tidak terjadi overbooking. Ya, yang kedua supaya tidak terjadi overbooking adalah
harus sering mengecek gitu, ya ketersediaan kamar itu betul-betul, terutama bagi, karyawan yang in-house gitu. Kadang-kadang ada in-house tuh staf yang bertugas, nah itu ditutup dulu, jadi suruh pulang dulu karyawan yang in-house itu supaya, dijual dulu untuk tamu. Karena sayang sekali jikalau tamu yang, datang yang menginap itu kan membayar, sementara in-house itu jika, tidak urgent sekali, penting sekali, ya itu bisa dipulangkan dulu, dibuka dulu, baru kemudian dijual untuk tamu. Yang ketiga adalah kita itu jika sudah mendekati overbooking itu harus sering memantau itu hotel-hotel yang setara dengan kita di lingkungan kita. Kita harus menjalin hubungan baik dengan hotel lain juga untuk mengantisipasi jikalau terjadi oversell gitu ya, kapasitas kita tidak mencukupi sehingga tamu harus kita pindahkan. Nah, makanya kita harus, menjalin hubungan baik dengan, hotel-hotel terdekat yang setara gitu. Karena kalau bisa terjadi juga kita hotelnya nombok gara-gara, tamu sudah memesan, terus tamunya datang tidak dapat kamar, kita oper ke hotel yang lain dengan, bintangnya lebih tinggi, lebih mahal. Jadi kita, menombok gitu untuk membayari kekurangan. Nah sekarang, bagaimana kalau sudah terjadi tamu itu check-in? Ya solusinya bagaimana? Nah cara menyelesaikan ya kita mau tidak mau kita harus, meminta maaf kepada tamu yang sudah, check-in untuk dipindahkan ke hotel yang lain yang setara. Ya, betul-betul kita sudah pasrah diri, dengan meminta maaf, kepada tamu tersebut yang udah datang dipindahkan ke hotel lain. Lantas jangan kalau kita pindahkan ke hotel lain jangan lantas atau diemin saja, tidak. Tetap kita pantau, ya kita selalu calling, supaya tamu itu betul-betul, tidak sampai kecewa meninggalkan hotel kita. Kita rugi karena, kita mencari tamu itu sangat-sangat susah. Jadi meskipun kita pindahkan ke hotel lain, tapi tetap kita, pantau, bahwa besok jikalau sudah ada kamar, itu akan kita jemput lagi ya untuk menginap ini. Nah, saya pun pernah ya, saya sering terjadi itu. Jadi kita, menjalin hubungan baik dengan hotel-hotel sebelah itu. Jadi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti oversell atau overbooking tadi, kita sudah punya links atau kedekatan kepada hotel-hotel yang lain. Kiranya sampai di sini cerita tentang atau materi tentang overbooking, mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan pengetahuan untuk sahabat-sahabat kita semua yang belum mengerti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.